Nah, Ini live. udah, langsung ini kita rekam. Sebelum memulai tanda tangan dulu. Nah, ini sejarawan ini. Tanggal berapa sih? 9 ya? Ya, nggak tahu. 9 Juli kayaknya. 9 atau 8? Halo, lagi ngerekam. Iya. Halo. Boleh, kita masak jadi cuci. Abang sebenarnya di Historia itu editor, pemret, Enggak. penulis. Pemret, mana mungkin pemret? Apa? Itu apa? Kalau pemret kan peran tertinggi ya. Ah, Di bawah pemret apa? saya mah cuman preset biasa. Penulis dan preset gitu doang. Kita kan bukan pemilik, Bro. Kalau Boni dia sebagai apa nih? Ini sekarang ya semacam komisaris gitu lah. Komisaris. Oh. Redaktor lah ya. Enggak juga. Redaktur tidak resmi dari kolom opini sebenarnya. Oh gitu ya. Redaktor. Cuman Iya saya. bagian itu kagak usah ditonjolin. Oh. Ya, Bang Petrik penjajah. dia selain dia fokus ke ini penulis sejarah atau sejarawan, fokus di militer ya. Yep. Saya kenal tulisannya itu di buku Pemberontak Tak Selalu Salah. Itu riset-riset di Indonesia Buku ya dulu. Iya. Sudah berapa ya? Lebih dari 15 tahun. 15 tahun. Nah, Itu kayaknya percobaan abang nulis kayaknya. Awal-awal nulis kayaknya. tahun-tahun pertama lah. Kira-kira Tahun-tahun pertama. sekitar 5 tahun pertama belajar nulis lah itu. Berarti itu kayak apa? Laboratorium untuk Bang Petrik nulis. Sampai sekarang sih masih belajar juga. Wes, Sama seperti yang lain kan. terlalu merendahkan diri nih, merendahkan hati. Ya tapi emang itu sih rata-rata teman-teman yang menulis pun juga merasa biarpun dia sudah 20 tahun gitu kan. Kayaknya saya juga masih merasa belajar. Kan rata-rata para penulis itu belajar kan. Bahkan ketika mereka meriset, mereka mencoba cara baru dalam menulis ya itu bagian dari pembelajaran sebenarnya. Iya. Ya, Rata-rata penulis ya harus belajar terus memang ya. ya apa ya, belajar sampai habis lah. Belajar sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, beberapa 1 bulan terakhir kita dihebohkan dengan pernyataan dari Fadlizon ya, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa ini persoalan penyusunan kembali sejarah nasional Indonesia. Pertama kan tahun 70-an atau 80-an ya, Bang? Yang SNI awal itu. Ya sekitar zaman Orde Baru lah. Orde Baru. Sebelum Pak Nugroho atau Susanto meninggal kan. Iya, itu sama saya 1 set. Volumenya ada sama saya itu. 6 jilid ya. 6 jilid. Oke. Yang kedua belum ada itu yang apa? Yang revisi. Revisi kedua itu. Yang sampul merah kayak cok hitam. Yang apa yang jilidnya lebih banyak lagi? Iya. Kalau nggak salah Indonesia dalam arus sejarah. Nah itu belum ada itu. Itu kalau ada rezeki nanti saya beli itu 1. Nah, sejarah nasional Indonesia yang ketiga, penyusunan sejarah nasional, itu segera akan rilis di tahun ini, bulan Agustus. Dan banyak orang yang tidak atau mengkhawatirkan bahwa banyak hal-hal yang akan disembunyikan, akan tidak ditulis oleh tim penulisan ini. Apalagi ditambah dengan pernyataannya si Fadlizon bahwa sejarah Indonesia ini
kita harus menulis dengan tone yang positif. Nah, ini tone positif ini. Sebelum kita mengarah ke yang isu-isu yang lebih sensitif, tone sejarah ini dimaksud tone positif ini seperti apa ini, Bang? Maksud saya, sejarah itu kan harusnya objektif, terbuka, dan Ya. tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh, ya cukup saja kamu tampilkan dengan adanya sesuai dengan metodologi sejarah, hanya itu. Tapi ini apa yang dikatakan oleh John, ini tone positif ini apa maksudnya ini? Nah, sebenarnya ya, sepanjang saya istilahnya Menulis, ya, meneliti, belajar gitu ya, belajar sejarah dari zaman kuliah. ya, hitunglah dari zaman kuliah itu, walaupun saya udah baca sejarah dari SD gitu ya. Dosen saya nggak satu pun bicara tentang tone positif dalam riset serta penulisan sejarah. Nggak satu pun. Nggak ada satupun. Nggak ada satupun dosen saya yang ngajarin saya tentang tone positif dalam menulis sejarah. Nggak ada. Terus setelah saya nggak kuliah lagi gitu ya, nggak ada satupun teman saya yang bahkan gelar sampai doktor gitu ya, bahkan sudah jadi profesor gitu, yang jauh lebih senior, yang jam terbang risetnya tinggi banget, ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya lah. Nggak satupun juga ngomongin tone positif dalam penulisan sejarah gitu. Terus di lingkaran pergaulan saya yang isinya para preset-preset muda gitu, yang mereka bacanya udah sana sini, pokoknya pemikirannya jauh lebih canggih daripada saya. Sama lagi nih Pak, Tidak nggak ada satupun dari mereka pernah ngomongin ini loh, tone positif dalam penulisan sejarah. Kita harus nulis yang bagus-bagus saja gitu. Nggak ada tuh gitu loh. Nggak ada ya? Nggak ada gitu kan. Nah, kalau mau lihat tone positif, mungkin ini bukan dalam penulisan sejarah yang kami ini dalemin gitu. Itu justru ditemukan dalam yang namanya mungkin semacam babat gitu ya. Oke lah, babat mungkin jadi sumber sejarah, tapi kan tetap melihatnya sejarawan itu harus harus kritis gitu ya. Dalam artian itu nggak bisa begitu saja dipercaya gitu kan. Oke, itu kan 200 tahun yang lalu kira-kira. Nah, tapi kan ini tahun 2000-an, bro. Tone positif. Kok ini seperti kayak nulis babat gitu kan. Nah, berarti ya aku sih ngeliat itu kayak kemunduran gitu sih. Kemunduran ya? Jadi tone positif gitu. Kayak nulis babat kan berarti. Kalau nulis babat itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh raja itu ditulis? Atau bagaimana? Iya, kira-kira apa yang bikin seneng raja lah. Kan gitu. Raja nggak mungkin mendiktekan semuanya. Jadi si penulis babat biasanya, raja nggak suka ini, raja suka ini. Pokoknya kan raja selalu dimuliakan gitu. Jadi kan, ya kalau begitu caranya mirip kan? Iya ya. Ya 10 setengah lah kira-kira. Artinya sebenarnya ini penulisan sejarah ini memang sudah ya namanya kalau dari negara yang tulis masuk anginnya itu kencang banget pasti itu. Tapi kan yang nulis sejarah ini kan bukan militer, tapi sejarawan yang ada di kampus. Melibatkan seratusan sejarawan loh. Maksud saya, apakah yang dikhawatirkan oleh kita itu bahwa ada beberapa yang tidak dimasukin, terus tone sejarah yang positif. Seperti misalnya Prabowo itu tidak menculik, atau seperti gitulah ya. Prabowo itu baik-baik. Apakah memungkinkan itu masuk angin atau tidak itu? Iya, gimana ya? Dengan metodologi sejarah yang ya seratusan lebih sejarawan masa. Kalau mari kita melihat para sejarawan yang saya lihat banyak kan sih para akademisi kan. Akademisi ya. Nah, ini mereka ini kuliah sejarah juga. Kuliah sejarah mungkin di ilmu sejarah atau pendidikan sejarah. Bukan hanya S1 tapi juga S2-nya gitu ya. Iya. Paling rendah itu setahu saya yang ikut itu S2 lah ya. Sudah pernah mati-matian bikin tesis lah gitu ya. Nah, apalagi kalau saya lihat teman-teman yang bikin tesis itu kan, susahnya luar biasa kan. Artinya ini tidak main-main. Objektivitas mereka dibentuk banget gitu kan. Jadi mau ngibul-ngibul kan juga susah kayak gitu kan.
Nah, saya percaya sih teman-teman ini bisa kerja dengan jujur, itu saya cukup percaya. Tapi Mereka juga, saya percaya mereka bisa objektif, bisa bikin karya yang bagus. Saya percaya karena mereka sudah terlatih ketika mereka membuat tesis. oke. Nah, mereka bisa menyumbangkan tulisan mereka dalam bab-bab di buku sejarah itu, saya juga percaya hasilnya bisa bagus gitu kan. Tapi permasalahannya adalah supervisinya ini. Aku sangat bermasalah di tim-tim editornya nih. Aku Rata-rata dokter kayak. ya ini dokter gitu ya. Tapi kan ya di antara mereka yang paling dekat dengan kekuasaan kan bukan preset yang teman-teman kita yang di bawah-bawahnya. riset, terus nulis awal gitu ya. Tapi kan segalanya bisa diatur di level editing, penyuntingan. Nah ini justru mereka ini yang, mohon maaf nih, aku justru Meragukan. was-was di bagian ini gitu loh. Ya karena kan ya gini aja deh, teman-teman saya yang Abang kenal, ada beberapa kenal yang terlibat di situ. oh ya beberapa cerita sama saya. Nah, Aku diajakin nih. terus. Iya saya sih tidak langsung memusuhi gitu ya. Ya udah silakan bro. Ya kan lumayan mereka dapat dana riset. Iya. Hasil riset mereka dihargain gitu kan. Iya. Waktu itu aku mikirnya berusaha positif aja lah. Wah kalau orangnya model ini oke, aku percaya. Tapi setelah kok makin kemari Tahu supervisinya? iya ada apa ya, si Bapak Menteri ini gitu ya. Fadlizon. Ya sebut saja begitu. Nah itu ya kok dia agak-agak ngaco gitu loh soal kasus perkosaan massal tahun 98 itu kan. Oke, langsung ke situ ya. Nah terus dia ngomong tone positif gitu kan. Nah ini yang bikin kita khawatir kan. Oke, anggap aja si Bapak Menteri ini ada di level atas. Lalu ada di level tengah ini para penyunting dan lain-lain lah gitu. Mereka yang megang supervisinya. Lalu di bawah ini adalah teman-teman kita riset yang diantaranya dosen, yang mana para dosen ini kan diantaranya dari kampus negeri. Yang mungkin kalau mereka nggak ikut, wah urusannya gawat nih. Struktural kan, mainnya pendekatannya sangat struktural kan. Nanti kalau nggak ikut, wah bisa bahaya gitu kan. Jadi mereka ini apa ya? Ya saya kira ikut itu masalahnya itu bukan melulu masalah duit dan lain-lain, tapi ini relate dengan jabatan dan masa depan gitu kan. Nah jadi gitu. Cuman kalau teman-teman ini apa ya? Kalau sampai ini kan akhirnya setelah Bapak Menteri itu meragukan perkosaan massal, terus dia seperti memperkenalkan metode baru yang namanya tone positif tadi gitu kan. Kan kita jadi buset nih, karya teman-teman saya bisa jadi rusak dong gitu kan. Bayangin. Kita sudah mati-matian riset bla bla bla, terus setelah dikumpulkan kok arahnya jadi seperti itu gitu kan. Kan rusak nih nama teman-teman kita nih. Oke, kita nggak akan tahu Prabowo berkuasa sampai kapan gitu kan. Dan Bapak Menteri ini sampai kapan. Tapi kan di hari-hari setelah itu kan akan terlihat buruk di mata mahasiswa sejarah di masa depan nanti kan. Bapak itu dulu ikut proyek ini nih, terus jadi bukunya jadinya gini ya. Padahal bukan apa ya, kesalahan kan nggak bisa ditimpakan ke periset sepenuhnya ke para perisetnya kan. Iya. Ya Pak. Ya si Fadlizon sih enak aja gitu kan, kalau sudah nggak jadi menteri lagi ya udah gitu kan. Nah cuman kan ini akan menimbulkan masalah di masa depan bagi periset ini. Bagi para periset ini gitu loh. Ini baru di lingkup para periset dan penulisnya ya. Dan mereka bisa jadi namanya bisa terlihat jelek nih gara-gara seperti ini gitu. Ya mungkin kalau sudah kejadiannya sudah seperti ini, sebaiknya mereka katakanlah teman-teman ini sudah kumpul atau sudah menyetor pekerjaannya ke tim ini gitu. Ini pekerjaan saya udah selesai. Tapi jangan lupa filenya disimpan, terus dikembangkan agar suatu kali mungkin bisa membela diri. Ini loh, yang seperti ini loh yang saya tulis gitu. Di awal ya. Nah itu penting banget tuh buat teman-teman yang ikut dalam penulisan ini gitu ya. Jadi kalau buku yang diinginkan Fadlizon ini selesai, teman-teman jangan menghentikan risetnya teruskan.
lalu nanti ya terbitkan tersendiri dalam sebuah buku gitu ya. Iya. Jadi biar publik bisa membandingkan itu karya Anda dan ini adalah Karya maunya karya yang sudah disupervisi berdasarkan maunya Fadlizon. ya arahan si Bapak Menteri tadi gitu. Bapak Menteri. Bapak Menteri ya, gitu. Bapak Menteri ya, Si penguasa gitu ya. penguasa gitu. Jadi begitulah teman-teman. Kan- Jadi bagi yang terlibat udah jangan berkecil hati. Ya mungkin menurut saya sih seperti itu gitu, sederhananya gitu kan. Tapi apa? Kalau macam Bang Petri kira-kira sekitar berapa orang Yang apa? teman yang ada masuk? Karena 100-an sejarawan. Paling nggak ada Teman yang kenal deket Bang. banget itu ada 3 gitu. 3. kalau nggak salah. Yang tahu berapa orang? Oh, sana ada. Oh ada, kalau yang kelas-kelas para doktornya ya, beberapa saya tahu lah. Oh ini Pak ini Pak ini. Nah, kalau yang di apa supervisinya tiap edisi kan ada itu sudah disebutkan. Iya. Maksud saya yang para penulis di bawah supervisi ini itu Abang Patrick ada tahu berapa orang? Bukan kenal ya, tahu 10-an. 10, kalau misalnya 100, mungkin rata-rata satu buku tuh ada 10-an kali Yang menulis. yang ikut meriset dan menulis gitu. Oh Ini iya, kan iya kan ada berapa buku? Oh, saya lupa 9 atau 10 gitu ya. Berarti memang setiap buku 10 orang berarti Iya. dikit dong. Rata-rata. Apalagi interval waktunya itu Oh iya. itu mepet banget. Ini mengingatkan saya pada dunia perbukuan di Jogja gitu ya. Menulis dalam 1 minggu gitu kan. Ini jadi kayak mirip itu ya, proyek Bandung Bondowoso atau proyek Sangkuriang gitu ya. Itu kan setahu aku itu kalau nulis kayak gituan jangan gitu ya, nulis apa koran kayak gitu kita membutuhkan 3 atau 4 bulan. Nah itu ya bahkan itu terlalu cepat itu. Ini bukan ini riset ini untuk sejarah nasional gitu. Mungkin dosen aja kalau nulis jurnal itu mungkin dikasih waktu 6 bulan gitu. Iya. Dia ada waktu mikir, ada waktu riset, mencari data dan lain-lain. semua. Nah ini, waduh, sangat singkat banget bro. Mungkin nggak lebih dari 5 atau 6 bulan. Iya. Pas di menterinya naik, si Fadlizon terpilih, dilantik, dia langsung dimulai itu. Kayaknya deh itu. Ini aku bikin buku tipis saya paling cepet itu 1 bulan gitu. Dan itu pun ngerasa kurang ini, kurang itu. Itu. Oke lah, itu kan proyek pribadi gitu. Iya. Itu ini untuk negara ya. Kalau pembelaan itu kan gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau untuk yang pakai anggaran gede. Iya, ini kan jatuhnya dana masyarakat kan. Iya, dana negara. Uang rakyat. Uang rakyat. Terus waktunya cuma 4 bulan. Dan ini kan apa ya? Istilahnya nggak bisa lebih buruk daripada yang aku buat lah gitu ya. Iya. Dia harus lebih bagus lah. Harus lebih bagus kan. Nah, dan parahnya lagi ini kan akan dikonsumsi banyak orang gitu. Nah kalau misalkan ini dikerjakan secara terburu-buru, ya kita nggak tahu nanti hasilnya gimana gitu. Kita ingat dulu pernah ada ribut-ribut soal kamus sejarah gitu kan. Nah itu aja bisa dibilang kecolongan gitu kan. Nah apalagi yang tidak melibatkan ini ya, Hasyim Asy'ari ya? Oh itu bukan. Iya, kira-kira terkait dengan tokoh NU ya. Tokoh NU ini kan. Nah itu aja ada luput gitu loh. Nah apalagi yang seperti ini bro. Iya. Ini kan apa ya? Ya agak-agak rawan gitu loh. Waktunya cuma 4 bulan ya. Apa maksudnya gitu kan? Makanya. Apakah mau mengejar bulan November? Ini kan ini tambah bikin orang curiga kan. Cepet banget. Kok kayaknya senyap-senyap aja gitu kan. Dan baru beberapa hari ini aku dengar ada semacam uji publik. Uji publik. Uji publik ini. Nanti kalau udah selesai baru ada uji publik. Tapi kayaknya kan belum selesai. Agustus katanya. Oke, Agustus. Bulan depan. Oke, aku sempat dapat bocoran ditunda lagi, bro. Entah sampai kapan gitu ya. Oh, nah, cuman ini kan ada masalah internalnya itu. Tapi kan akhirnya ini bikin lemes teman-teman juga kan, teman-teman yang ikut itu. Ya. Tapi uangnya risetnya asalkan tidak hilang aja, maksudnya mereka terima aja gitu tiap bulan gitu. Seharusnya ya. Kalau macam
terkait dengan yang tenggat waktu yang cepat gitu kan. Itu kan para periset ini kan diantaranya adalah dosen-dosen kan. Dosen, mereka mungkin punya kerjaan lain. Ya, Ini kan butuh waktu, bro. makanya itu. Butuh waktu. Terus para periset ini, mereka punya pekerjaan pokok. Yang dosen ngajar gitu, harus ngajar mahasiswa. Jadi masalah para pengajar itu kan bukan hanya ketika di kelas. Tapi ketika keluar kelas, urusan administrasi dan lain-lain, bayangin gitu ya. Itu sangat menyita waktu banget kan. Nah, jadi dari proyek yang waktunya mepet ini dan ini dikerjakan oleh orang-orang yang sibuk, yang punya pekerjaan di luar yang itu. punya pekerjaan lain. Nah, ini kan apa ya? Ya sangat, menurut saya sih sangat merepotkan, pasti merepotkan para periset ini. Dan ini ya takutnya apa ya, akan muncul kekurangan-kekurangan gitu kan. Banyak kayaknya ini. Jangan-jangan dosen itu yang bukan dia yang nulis, dia suruh orang lain lagi gitu. Nah, ini sangat ditakutkan nanti copy paste lagi kan. Copy paste yang nggak diedit sama sekali gitu ya. Nah, ini waduh, jangan sampai kejadian gitu lah ya. Nah, itu yang banyak keganjalan yang seharusnya ini tidak terjadi gitu. Ada juga yang bermasalah lagi itu, soalnya di sejarah tuh ada nggak gini, kata si Farley John itu tidak ada kata prasejarah. Jadi yang ada itu sejarah awal. Jadi dalam penulisan ini akan dihilangkan kata prasejarah, diganti dengan sejarah awal. Jadi sejarah awal Indonesia yang sebelumnya kan prasejarah. Yang dimana kalau prasejarah kan belum ada tulis menulis apa semua. Ya kan? Nanti ada sejarah, ada tulisan. Nah, menurut si Farley John, prasejarah itu nggak ada. Yang ada itu sejarah awal. Itu membuat saya lupa arkeolog siapa gitu yang terlibat dalam buku pertama. Truman Simanjuntak. Ya, itu mundur. Nah, Bang Peter dalam ilmu sejarah itu sejarah awal dengan prasejarah itu gimana sih? Ya, sejarah itu kan tentang manusia lah ya. Segala sesuatu tentang manusia. Cuman kan umumnya dipahamin masa di mana manusia ini belum mengenal tulisan, itu kan disebut sebagai prasejarah gitu. Nah, karena sejarah itu kan butuh sesuatu yang nggak cuman kira-kira ya, tapi harus ada datanya kan sejarah. Pakai data gitu. Sementara terkait dengan prasejarah ya, mungkin ini penting bagi orang arkeologi gitu. Karena mereka ini kan bukan hanya membaca tulisan ya, tapi juga melihat artefak-artefak gitu. Iya, artefak. Nah, ini pasti kan pendekatan antara sejarawan dengan arkeologi ini kan beda gitu kan. Iya. Ya, saya sih tidak masalah dengan istilah prasejarah gitu. Nah, ini istilah sejarah awal kan kesannya, kalau pra itu kan artinya sebelum kan. Iya. Kalau awal ini berarti sudah dimulai dong. Makanya. Nah, ini kan ya jadi apa ya, ini kayak mengaburkan batas mungkin ya. Jadi itu si Farley John itu yang menyerahnya. Akan hilangkan itu sejarah, prasejarah, karena kata dia bilang luar biasa. Dia seolah-olah dibilang bahwa Indonesia itu sudah punya peradaban yang luar biasa dibandingkan dengan negara lain, dengan peradaban lain, dengan asumsi banyak lah, misalnya telapak tangan yang ada di Pangkep, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maros. Liang-liang gitu. Liang-liang ada gambar babi apa semua. Terus di Kalimantan juga, di mana Kalimantan apa itu? Lukisan dinding yang puluhan ribu tahun itu kan. Puluhan ribu tahun. Dengan dia berikan contoh seperti itu. Yang menyebut bahwa itu bukan itu sejarah awal katanya, bukan. Ya, sebenarnya apa yang terjadi 50 menit lalu atau 5 menit lalu sejarah gitu. Iya. Cuman kan ada semacam pembabakan baku kan dalam ilmu itu. Ya, dalam ilmu pengetahuan yang di Indonesia ini gitu. Ya, permasalahannya adalah di masa itu kan tidak ada data tertulis, bro. Nah itu. Dan itu kan
aku sendiri nggak sanggup jadi arkeolog gitu ya. Dan ini kerja-kerja yang berbeda dengan kerja yang dilakukan para sejarawan. Sejarawan harus melihat data tertulis gitu, rekaman yang tertulis ya. Dan sejarawan umumnya skillnya di bawah arkeolog kalau untuk melihat lukisan-lukisan yang nggak ada tulisannya gitu kan. Nah ini apa ya? Ini seperti nyenggol tetangga sebelah gitu loh. Arkeologi itu kan tetangga sebelahnya sejarah gitu kan. Dan ilmu ini kayak nginjek-nginjek mereka gitu kan, mungkin wah ya wajar dong kalau mereka Simanjuntak ini. Siapa namanya? Oh nggak salah Truman Simanjuntak. Truman Simanjuntak ya. Aduh, sorry saya agak lupa. Jadi agak banyak kerancauan ya, rancu ya. Ya ini apa ya? Sudah ngobrak-abrik tetangga baik kita tuh berarti. Dan seolah-olah ini proyeknya sejarawan saja. Arkeolog enggak. Padahal dalam kalau lihat lini masa Indonesia ya, arkeologi itu tidak bisa dilepas gitu. Untuk melihat sejarah yang awal itu harus ada arkeologi ini gitu. Ya kan sejarawan sering bersentuhan kan. Kan nama ilmu pengetahuan itu kan sebenarnya semua bersentuhan. Ya cuman orang tolol aja yang bilang, oh ilmu saya paling tinggi, paling apa gitu. Kan semua disiplin ilmu itu kan sebenarnya saling melengkapi kan. Ya. Dan juga pakai TOV-nya mana gitu dalam nulis. Saya orang sejarah, berarti saya harus baca tentang arkeologi, sosiologi, ekonomi juga gitu, dan lain-lain lah gitu. Sangat banyak, termasuk psikologi gitu. Sekarang soal lingkungan misalnya gitu. Itu orang yang mendalami sejarah harus mau belajar itu gitu. Harus mau melihat pendekatan itu. Jadi itu bener-bener kurang ajar kalau menurut saya gitu. Ngobrak-abrik tetangga sebelah yang baik pula gitu kan. Yang tetangga sebelah yang sangat banyak penolong gitu kan. Nah ini Bang, Bang kan ini banyak menulis soal militer kan. Militer di zaman Hindia Belanda juga kan. Sampai di Orde Baru kayaknya. Nah, tadi kata tone positif itu ini kembali ke situ ya, tone positif ini apakah caranya Fadly John kan dekat banget dengan Prabowo Subianto. Mana Prabowo Subianto kan ini terlibat dalam artian sempat berada di Orde Baru, ya kan? Dia menangkap apa semua. Nah, apakah ini si Fadly John ini berusaha untuk memoles keburukannya Orde Baru, Soeharto. Dua tokoh inilah, Soeharto dan Prabowo. Agak terlihat bagus gitu. Iya. Dengan tone positif. Apakah tone positif itu dimaksudkan dalam hal itu? Nah, kalau saya ya saya pribadi sih curiga gitu. Curiga ya. Yang lain juga banyak yang curiga juga gitu kan. Apa ya, kesannya kayak nutup-nutupin kejelekan gitu kan. Wah, bisa tipis dong buku sejarah ntar. Karena begini, saya potong. Gak apa-apa. Karena saya melihat kok di zamannya di dirijennya Hilmar Farid, apakah sudah ada isu seperti ini, maksudnya penulisan ulang sejarah nasional Indonesia atau belum? Tapi kayak tidak didorong untuk ditulis gitu loh. Nanti ini si Fadly John berusaha cepat-cepat. Ini program yang hebat ini untuk zamannya dia, apalagi dipimpin oleh Fadly John, dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai presiden. Ya kan kita tahu bahwa yang berkuasa itu yang berhak menulis apa saja maunya mereka kan. Ini selagi saya berkuasa saya menulis tentang inilah gitu. Apalagi ya mungkin karena kita terjebak dalam dunia masa lalu gitu ya. Kita selalu berpikir seolah-olah hanya pemenang yang berhak menulis sejarah. Iya. Tapi kan ini zaman sosmed. Ini zaman sosmed, banyak orang-orang independen. Betul. Tapi maksud saya begini. Ini si Fadly John ini mengambil kesempatan ini karena dia sebagai menteri, dia dekat dengan Cendana, dekat dari dulu apa semua.
kesempatan saya untuk menulis sejarah nasional Indonesia dengan ton positif yang diartikan bahwa Orde Baru baik, si Soeharto baik, dan ini berpotensi juga katanya orangnya ya, berpotensi juga menjadi alasan supaya Soeharto bisa jadi pahlawan. Ya, banyak yang curiga gitu. Nah, ini menurut Soalnya pahlawan nasional tahun lalu saya belum dengar pengumuman gitu sampai sekarang. Dari November tahun Belum kemarin ada. saya tungguin. Mana nih kita mau Emang tiap tahun ada? kulitin pahlawan-pahlawan yang baru dirilis ini. Dari November saya tungguin nggak ada loh, Pak. itu tiap tahun memang ada. Pahlawan Biasanya nasional. ada beberapa orang sekitar 4 atau 5 nih rata-rata tiap tahun. Bahkan ada satu tahun tuh 6 gitu kan. Itu saya dan teman-teman udah nunggu siapa nih pahlawan nasional ini. Untuk ditulis ya. Untuk kita tulis ya kan. Mungkin kalau ada jeleknya kita mainkan juga gitu kan. Kita kan bukan penganut ton positif kan. jadi kita apa ya? Ya kita akan kita tulis itu. Kita kan dituntut untuk jujur kan. Iya. Oke, jadi kita mungkin seringkali salah gitu, tapi kita tidak boleh bohong gitu kan. Iya. Kita ya berusaha objektif gitu kan. Cuman nggak boleh ngibul gitu. Nah, terkait dengan tone positif yang katanya Soeharto akan jadi pahlawan ini sebenarnya teman-teman sudah sangat waspada, ini bahaya kan. Karena gini, seumpama nih orang yang kita tahu pakai kekerasan gitu kan. Betul. Terus kita jadikan pahlawan. Nah, pahlawan itu kan berarti teladan, bro. Betul. Nah, kalau kita meneladani orang yang mencintai cara kekerasan, maka kita akan memaklumkan kekerasan itu, gitu. Betul. Kita jadi akan apa ya? Oh, kekerasan itu boleh kok gini gitu kan. Selain kekerasan tadi, oh jangan-jangan nanti korupsi bisa nih gitu kan. Bahkan Soeharto sudah kasih teladan, misal gitu ya. Atau berbisnis dengan keluarga. Gitu. Politisi kan pakai KTBLC misalnya. Ntar kalau ada yang larang tinggal bilang, lah bapak ini pahlawan gini, kita gitu gini. Kan. Nah jadi kan ini seperti ngajarin generasi muda sesuatu yang buruk kan berarti. Dan ini akan bikin repot para guru sejarah nanti. Dulu aja waktu saya jadi guru sejarah aja nih. Saya tuh sempat jadi guru. Sempat. Berapa ya? Sekitar 4 tahunan itu kalau nggak salah. Di mana itu? Di Kalimantan? Di Jawa? Saya nggak sebutkan nama sekolahnya. Tapi di Pulau Jawa? Di Palembang setahun, di Bogor setahun. Palembang setahun, Bogor setahun. Terus yang 2 tahun? Sorry. Bogor 3 tahun. Bogor 3 tahun. Sorry, Bu. Bogor 3 tahun. Oke. Nah, ini waktu itu internet sudah ada ya. Internet sudah ada. Tetap kan kami di kurikulum itu disuruh mengajarkan sesuatu sesuai buku teks. Ya. Tapi ini zaman internet. Ini zaman nutrisi bacaan anak-anak ini lebih baik kan daripada zaman kita dulu. Zaman saya dulu terutama bacaan itu kan agak-agak terbatas gitu. Apalagi generasi X, apalagi baby boomer gitu kan. Mereka bacaan kan sangat terbatas. Sementara generasi saya udah mulai nih. Buku udah mulai banyak. Terus internet generasi sudah mulai. Apalagi yang milenial akhir ini kan sudah internet kan. Oke, di buku sejarah bilang A, di internet bilang B. Itu kan melahirkan pertanyaan kan bagi anak-anak milenial akhir itu. Dan mereka sering nanya sesuatu yang di luar pelajaran sekolah. Nah, kita sebagai guru sejarah harus tanggap dong. Kita nggak bisa pakai cara lama, kamu kurang ajar ya nanya seperti itu ya. Atau kita jadi membenci murid yang bertanya sebagai murid yang buruk dan lain-lain. Kita dalam dunia pendidikan nggak boleh kayak gitu. Betul. Justru kita harus ladenin dan kita harus kasih nilai bagus untuk anak-anak yang rajin bertanya ini. Kita kan dari dulu punya murid yang kritis kan. Masa kritis nggak boleh ngasih pertanyaan bebas gitu kan. Betul. Saya sih senang-senang aja murid-murid nanya yang aneh dan saya berusaha jawab sebisa mungkin gitu ya. Tapi kan permasalahannya tidak semua guru berbesar hati dengan keadaan itu gitu kan. Mereka pusing, mereka capek dengan pertanyaan gitu. Ini yang saya takutkan adalah dengan buku sejarah baru ini nanti akan merepotkan para guru gitu ya. Nah ini permasalahannya adalah proyek penulisan yang kesannya diam-diam ini kayaknya menurut saya
kurang melibatkan guru-guru sejarah. Karena bagaimanapun juga nanti guru sejarah ini yang akan menanggung beban di kelas. Nah, kalau misalkan para guru ini para guru ini mengajarkannya sesuai yang di buku itu, terus ternyata di kemudian hari si murid ini merasa, kok guru saya nggak bilang gini ya dulu, atau ngomongnya kebalikan gitu, atau berbeda dengan apa yang kemudian dilihat oleh para murid ini, itu kan si guru rawan dicap pembohong, Pak. Oh. Jadi kurikulum yang buruk itu akan membuat guru-guru ini rawan dicap sebagai pembohong oleh para siswanya di kemudian hari, dan saya nggak mau kayak gini kan. Ya. Ini kan sangat kesian ya, bayangin gaji guru berapa gitu, atau Betul. disuruh mengajarkan sesuatu yang apa ya, yang kadang-kadang nggak logik, bahkan tidak sesuai kenyataan gitu kan. Ini kan apa ya, menyusahkan sih menurut saya gitu, Pak. Tapi kan si Fadlizon itu pernah bilang bahwa sejarah nasional Indonesia ini itu tidak dimaksudkan sebagai sejarah resmi. Jadi mereka, saya nggak tahu tuh sejarah resmi dan tidak resmi itu seperti apa. Tadi bilang ini sih bukan sejarah resmi yang dijadikan contoh atau bahan materi di kelas-kelas, di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus. Ini murni hanya merekam sejarah nasional secara snapshot, kata dia, secara ringkas, secara cepat, tapi tidak secara utuh. Itu yang juga yang menjadi dia kayak bertanya kepada publik, kalau ada pemerkosaan massal misalnya, buktikan. Tapi dibilang dia mengakui bahwa itu ada pemerkosaan. Itu agak aneh nih. Dia akui ada pemerkosaan, tapi dia menegasikan ada pemerkosaan massal. Supaya betul atau valid pemerkosaan massal itu, coba buktikan. Nah, maksud saya ada dua hal ini. Bahwa ini bahwa bukan sejarah resmi, dan SNI ini itu hanya berkisah yang ringkas-ringkas, apa istilahnya, ringkas dari zaman prasejarah awal sampai tahun Jokowi. Jadi bukan sebuah sejarah yang cukup dalam gitu, hanya ringkas-ringkas saja gitu. Oke. Dia boleh ngomong ini tidak resmi atau semacamnya gitu ya. Tapi kan buku Babon itu kan sering menjadi referensi untuk para pembuat buku-buku yang terkait dengan kurikulum kan. Ya. Dan ini sangat mungkin akan masuk dalam kurikulum. Omongan dia itu tidak menjamin ini nggak akan masuk gitu kan. Tidak menjamin. Nah, tapi tetap aja nih rawan, bro. Rawan memang. Dan ini proyek besar, pasti nanti bukunya dibagi-bagi. Pendekatan pemerintah kan cenderung lebih kuat daripada minat masyarakat ya. Dan ini apa ya? Saya yakin kok distribusi narasi dari buku yang digarap Fadlizon ini akan lebih masif daripada buku-buku yang lain gitu. Jadi ya itu kan omongan dia aja misalkan. Oke, ini kok tidak resmi bla bla bla. Itu omongan politisi hari ini, bro. Karena pada akhirnya pasti akan dipakai itu. Iya. Buku mana, sumber mana yang harus dijadikan patokan kalau sumbernya hanya itu saja gitu. Iya. Kalau macam banyak sumber gitu ya, ada banyak buku yang disajikan, mungkin si pembuat buku ini punya alternatif memilih mana itu. Nah, permasalahannya kan kalau kita ngelihat daftar pustaka dari buku-buku pelajaran di sekolah gitu ya. Kan yang umum saja, dan itu semua dari negara. Dan itu sangat tidak menurut saya referensinya sangat sedikit sekali gitu. Jadi dengan sedikitnya referensi mereka pasti akan ambil buku-buku Babon aja kan, kayak SNI atau Indonesia dalam Arus Sejarah, dan termasuk buku Babon yang dibuat apa namanya entarnya? Nah, ini menarik ini. Apa ya, kita sebut aja SNI Gaya Baru lah ya. SNI Gaya Baru ya.
Ada komunis gaya baru kan. Nah, ini SNI gaya baru gitu. Apa Bang Petir sebenarnya melihat begini, kalau Bang Petir mempelajari nggak, maksudnya bagaimana penulisan di SNI, terus penulisan sejarah di Indonesia dalam arus sejarah, itu template nggak itu maksudnya? Gaya-gayanya kalau negara menulis sejarahnya sendiri gitu. Template sih kurang begitu kan ya. Maksudnya dulu kan Kartono Sudirjo masuk juga kan dia di SNI. Ada beberapa sih maksud profesor yang Iya, tapi kan waktu itu proyek ini juga tidak semua SNI aja ya, di zaman Orde Baru itu aja. Polemiknya ada-ada aja gitu. Jadi kalau sekarang polemiknya lebih banyak ya maklum gitu. Ya kalau secara template sih ya biasa aja gitu ya, kalau menurut saya. Tapi yang ini kan yang gaya baru ini ya saya juga belum tahu gimana gitu. Belum bisa bandingin juga ya. Ya kalau yang lama-lama ya gitu-gitu aja sih. Dan SNI sendiri kan sudah istilahnya, SNI aja mengalami revisi kan, ada revisi-revisinya kan. Terus yang Indonesia dalam arus sejarah ini kayaknya lebih banyak lagi gitu kan. Kontennya jauh lebih banyak lagi gitu. Dan perevisiannya jauh nggak? Maksudnya banyak nggak dari dibandingkan di SNI? Atau hanya ditambahin sedikit apa semua? Diperkuat di kebudayaan sih. Oh, di Indonesia dalam arus sejarah ya. Jadi nggak cuma politik aja gitu kan. Idas ya. Cuman kan kalau SNI itu kan kayaknya lebih banyak politik itu. Maunya Orde Baru ya. Ya, dan kebetulan lagi yang sangat saya sayangkan, pelajaran sejarah di Indonesia itu kayak isinya kayak sejarah politik, bro. Sejarah politik, sejarah militer. Ya militer, ya penguasa atau apapun itu. Iya. Itu kenapa ya? Intinya kelompok-kelompok nasionalis gitu ya. Apa ya? Justru kurang ngangkat yang termarginalkan atau semacamnya, itu kurang. Itu kenapa ya? Apa itu? Dan itu kayaknya penulisan sejarah belakang-belakangan ini baru ada yang lari ke perkebunan, lari ke kawasan. Ya dulu pun sebenarnya ada aja kan. Ada dulu ya. Sejarawan yang concern di masalah-masalah seperti itu sudah ada. Cuman tapi kan negara ya rata-rata bukan hanya di SNI aja mungkin masalahnya. Di pelajaran sejarah di sekolah tuh, Pak. Kan isi sejarah politik kan. Sejarah politik ya. Jadi bayangin nih. Di SD kita ketemu Kenaro kan. Kenaro. SMP ketemu lagi. Iya. Terus di SMA ya dia lagi. Gitu kan. Nah, jadi ya apa ya? Oh, Indonesia itu harus Gajah Mada misalnya gitu. Jadi gara-gara konten sejarah yang seperti itu akhirnya bikin orang Indonesia tuh kayak apa ya, pola pikirnya tuh kayak istana sentris, istana adalah segala-galanya gitu. Iya, istana sentris ya. Sangat istana sentris banget ya. Jadi sejarah itu isinya orang-orang elit-elit kan. Jadi kayak nggak ngangkat orang-orang kecil gitu. Akhirnya saya tuh pernah nih, waktu saya jadi guru, mereka saya kasih tugas. Oke, saya kasih tugas nulis sejarah kampung kamu ya, sejarah RT kamu deh gitu kan. Nah, si murid ini ya bilang gini, waduh Pak, di kampung saya nggak ada sejarahnya Pak gitu kan. Nah ini saya sih mikir kan, ini anak kok ngomong gitu ya? Nggak ada sejarahnya kok. Cuman ini anak juga nggak bisa kita salahin, gitu. Karena bagaimanapun juga dia korban. Dia mengartikan sejarah itu berbeda gitu. Iya, jadi dia pikir sejarah itu harus terkait dengan tokoh elit. Iya. Soekarno, Soeharto, atau jenderal-jenderal lain gitu ya, atau pejabat-pejabat lain gitu. Mereka kayak nggak pernah diajarin. Ya dalam sejarah itu ini loh, ada orang-orang kecil, ada orang-orang yang terpinggirkan juga gitu kan. Nah sementara sejarah yang ditulis sama negara, terutama yang beredar ya, kalau IDAS aja kurang membumi kan. IDAS kurang membumi. Nah kalau SNI itu zaman Orde Baru, wah membumi banget gitu membumi kan. Lebih membumi lah gitu ya. Nah terus kurikulum kita ini juga parah gitu loh. Sorry nih ngomongin kurikulum. Kurikulum kita itu suka
yang istana sentris, yang elit-elit gitu kan. Iya. Yang ekonomi sulit, yang kelas-kelas bawah ini apa ya? Kayak nyaris nggak dapet tempat gitu. Akan pernah nggak di pelajaran sejarah itu ada guru sejarah atau di buku teks gitu ya menjelaskan tentang kasus Gedung Ombo gitu misalkan. Orang-orang yang menolak penggusuran atau Nggak apalah. ada, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kayaknya itu bukti bahwasanya sejarah yang diajarkan di sekolah itu bukan untuk kita, bukan untuk rakyat, bukan untuk anak-anak yang diantara berasal dari keluarga yang tidak kaya gitu. Jadi ya apa ya, sampai hari ini mungkin sejarah kesannya masih doktrinasi doang. Kalau itu apa? Ya lagi-lagi negara itu yang membentuk kita. Ya lagi-lagi negara ya. Maksudnya sekolah mau nggak mau mereka akan meniru apa yang sudah ditulis oleh negara dan mereka ajarkan dan itu yang membuat. Tapi saya itu pernah punya pengalaman, Bang. Gimana? Jadi kalau saya itu waktu masih SMP kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 nanti SMP itu diminta kami pulang kampung. Jadi sudah libur. Kalian balik, kalian harus menulis soal kampungmu. Oh, mirip tugas yang aku kasih ke murid-muridku dulu. Nah, itu aku terpikir bukan sosok itu. Saya menulis tentang kampung. Awal mula kampung itu jadi. Kebetulan saksi sejarahnya kakek saya. Saya tanyalah dia. Itu sebenarnya sesuatu yang historis ya. Historis kan? Itu bukan mitologi kan? Bukan. Nah, cuman kan kesannya nanti sejarah kampung dianggap wah ini mitologi nih gini-gini. Bukan. Dia intinya udah ceritakan. Terus dia sebelum datang ke sini dia jadi ini, dia jadi kalau apa prajurit Nippon apa namanya? Macam Heiho atau apa? Iya, dia gerak, dia masih bisa berbahasa Jepang. Kakekku itu dia jelasin gini. Nanti pas dia sudah muda, baru mereka berlayar lah ke kampung. Baru lihat masih kampung itu masih apa hutan lah apa semua. Mereka yang babak alas gitu lah. Nah, tapi kan di penulisan sejarah ini yang berpolemik ini yang lebih kencang dibahas ini itu pemerkosaan. Nah, tadi kan saya nonton saya baru nonton sebenarnya tadi wawancara di Tempo yang Mbak Ita Nadia, Ita F Nadia ya, yang Fathia Nadia. Iya, Fathia Nadia. Budi Ita yang kami hormati. Iya. Dia sejarawan juga ya? Dia lulusan sejarah ya? Enggak sih. Dia sangat apa ya? Soalnya dia nulis tentang sejarah pergerakan perempuan. Yes. Dia sangat untuk sejarah perempuan dia sangat paham sekali. Valid lah. Bahkan dia kan bergiat di bidang perempuan. Iya, terkait pengarsipan juga dan lain-lain gitu. Jadi dia ke situ juga. Jadi ini Budi luar biasa gitu. Pernah ketemu? Sering? Sekali sih ketemu, tapi kita tahu apa yang dia lakukan lah gitu kan. Ya sangat luar biasa dan sangat menolong kami gitu. Dalam menulis sejarah. Dia tuh menceritakan ada sekitar 15 korban pemerkosaan yang ditangani pada tahun 98 itu. Wah, aku nggak bisa habisin nonton. Ngeri banget. Itu kan serem kan, dalam waktu bersamaan itu. Ini kayak yang memperkosa kayak janjian gitu. Iya, dan dia orang-orang perkosa anak kecil umurnya 19 tahun, mati. Semua kemaluannya benar-benar maksudku ngeri banget penggambarannya Ibu Ita itu. Makanya aku lihat dia kayak gemetar gitu, gemetar dengan senyum tapi dia gemetar gitu. Menceritakan ulang bagaimana dia menemukan merasakan korban tahun 98 dan dia melihat dan kesaksiannya korban ini menyebut itu mengarah ke militer. Nah, kamu yang menulis militer ini soal itu kan pemerkosaan itu gimana, Pak?
Ya kadang itu kayak jadi semacam metode gitu loh. Misal di perang-perang begitu. Wah itu parah banget pasti. Kacau kan, perang itu kan kacau. 98 kan Ya. sipil kan kacau kan. Dan kadang-kadang itu kayak jadi metode yang menakutkan gitu loh. Misalkan dengan memperkosa nanti itu kan, perkosaan itu kan bukan masalahnya bukan sehari ketika diperkosa itu kan, tapi dampaknya panjang tuh, traumanya, belum nanti akan muncul generasi-generasi yang katakanlah generasi yang tidak diinginkan itu kan. Iya. Itu kan juga masalah lain gitu ya. Dan memang ada yang menyebut gitu ya, beberapa ahli menyebut perkosaan itu kayak semacam apa ya, seperti metode perang gitu loh, Bang. Iya. Jadi untuk membuat lawan menjadi down gitu. Dirimu pernah dengar nggak ada suami istri, Ya. istrinya diperkosa di hadapan si suami gitu. Kasus apa, cerita-cerita serem gitu Ya, ada aja, ya. walaupun cerita itu tidak pernah muncul gitu kan. Dan ini kayaknya ini kayak sesuatu yang disengaja gitu. Misalnya nih, suami yang istrinya diperkosa di hadapan dia gitu ya. Iya. Itu kayak apa tuh? Metode. Iya, biar si ini jadi down gitu kan. Si suaminya menjadi down gitu, apa menjadi mentalnya jatuh gitu kan. Harga dirinya rusak gitu kan. Artinya kasus-kasus yang Kayak operasi psikologis lah. Gimana? berarti artinya kasus-kasus yang terjadi tahun 98 itu memang cara militer untuk, ya sorry to say, untuk bikin hancur atau membuat adu domba, bikin chaos. Iya. 98 itu. Bisa jadi juga gitu. Dan korban-korbannya tidak jauh dari Tionghoa, Chinese itu. Yang dianggap, yang dalam satu sisi ini Chinese ini punya privilege yang baik untuk kalangan elitnya, tapi di bawah itu menjadi korban juga sebagai korban ini apa? Ya terutama yang masalah orang-orang Tionghoa yang di kelas bawah. bawah. Mereka juga jadi kena apes ya. Iya gitu. Karena mereka juga ya tidak semua dari mereka benar-benar kaya gitu. Iya. Hanya beberapa orang sih yang kaya di Chinese itu kan. Cuman lucu ya, Orde Baru itu ya. Oke lah, mereka bikin sentimen-sentimen yang sentimen rasial gitu. Rasial. Tapi duit-duit dari konglomerat Kan dari mereka itu. Tionghoa gitu kan. Ya sebut saya ada beberapa konglomerat yang mungkin kita tahu namanya. Saya tidak sebut ya. Iya. Itu ya dimakan juga gitu. Iya. Ini rejim atau babi gitu. Semuanya dimakan gitu kan. Jangan-jangan memang jangan-jangan ini apa? Sebenarnya bukan itu. Orang kan berusaha, yang kita lihat sekarang kan membenturkan antara istilah pribumi dan Chinese, Tionghoa. Bikin gitu kan. Dibikin begitu. Tapi duitnya dimakan juga. Dimakan juga. Maksudku yang bermasalah ini sebenarnya masalah kelas sosial. Yang seharusnya kita berusaha lawan ini bukan antara kaum pribumi, suku A dengan suku B. Tapi yang kita ini memang apa ya? Nggak apa-apa. Nah, di Indonesia agak-agak aneh gitu ya. Kayak gini aja deh. Kita kayak, aku tuh dari kecil itu kayak diajarin untuk ini loh, gara-gara orang-orang Tionghoa ini kita jadi miskin begini, bla 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 gitu kan. Terus kita cuma bisa jadi kuli, bla 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 misalnya. Sering banget tuh. Pokoknya semua gara-gara apa? Pokoknya kata mereka salah Cina deh gitu. Pokoknya salah orang Tionghoa gitu kan. Ya, cuman kalau aku ngelihat gitu kan, kayaknya yang paling mempersulit hidupku itu bukan orang-orang partikelir macam gitu loh. Iya. Misal nih, yang bikin masalah sama aku bukan orang pedagang-pedagang Tionghoa ini kan. Kalau saya nggak suka, saya nggak usah beli di toko dia, masalah selesai kan. Selesai. Kita juga barang yang saya butuhkan ada aja kok di toko yang kebetulan orangnya pribumi gitu. Nah, cuman yang bikin hidupku sulit itu sebenarnya birokrasi bro. Mau ngurus ini gitu kan, misalkan anak kita mau pindah sekolah gitu kan.
itu kita harus ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Nah, emang itu orang-orang Tionghoa kepalanya. yang operasiin. Pribumi, bro. Iya. Nah, terus Iya. misalkan kita mau apa ya? Misalkan kita mengurus KTP apa segala ini Iya. gitu kan. Atau kita mau ngurus SIM bla 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 gitu kan. Atau kita ngurus birokrasi apapun tapi ujung-ujungnya harus bayar sekian gitu kan. Orang mana coba? Iya. Orang pribumi kan mereka. Nah, jadi kita diajarinnya benci sama ini, benci sama itu gitu kan. Ini paling sering nih di keluarga pegawai negeri nih kadang-kadang nih. Mereka suka banget yang gini. Tapi ya mereka itu yang kadang-kadang meres, yang paling meres kita tuh mereka gitu. Ya mending lah orang-orang Tionghoa itu ngambil dari kita, tapi kita ada untungnya dapat gitu kan. Iya. Ini kadang-kadang kita nggak dari yang pribumi ini kita malah nggak dapat untung sama sekali kan. Aduh, kacau memang. Jadi memang itu sih. Dibentur-benturkan seperti Kita dibentur-benturkan gitu kan. Padahal yang kita berusaha lawan ini ya struktural yang tadi apa kelas sosial yang di atasnya ini sebenarnya yang bikin kita di bawah-bawah ini bertengkar. Dan itu kayaknya sepertinya itu yang mainin militer juga gitu. Ya banyak yang curiga sih gitu kan. Iya kan? Kan mereka punya intel. Iya kan? Iya kan? Lo pernah dengar itu nggak perusahaan Ambon? Ya, Nah, awalnya itu kan Poso. Itu masalah etnis kan sukses tuh tahun 98 di Jakarta mereka pakai kan. Nah, di Maluku itu cara etnis nggak bisa. Kurang cocok nih. Kan ini kan itu kan masalahnya kan gara-gara ribut di terminal kan. Ya. Antara Ambon yang Kristen, lalu dengan pendatang yang mungkin Buton, Bugis, Makassar itu kan, BBM itu kan. Iya, BBM. Nah, itu kan masalah orang kelas bawah yang kemudian besar-besarkan kan. Iya. Nah, awalnya mau dipakai ini etnis. Nah, kalau pakainya etnis, BBM ini akan kalah dengan orang-orang Ambon yang secara militer mereka jago perang banget gitu. Betul. Kan. Makanya kemudian gimana caranya biar ini jadi lebih panas? Pakai itu sentimen agama. Sukses kan itu? Sukses banget. Sukses banget itu orang Ambon langsung bergerak. Hubungan antara orang Ambon jadi jadi hambar itu sekarang ini. Retak. Ya harus mereka mereka kayak merasa harus memulai dari nol lagi gitu. Jadi dulu sebelum ada kerusuhan, wah semua hangat gitu kan. Nah, jadi setelah kerusuhan itu walaupun katakanlah sudah damai, rasa nggak enak itu masih ada. Ada. Padahal dulu itu mereka beda agama, tapi diperkuat dengan persaudaraan suku itu. Oke, mereka masih kuat kan. Nah, tapi sekarang kan ya gara-gara begituan tuh. Mungkin masih pemulihan lah ya. Iya, ya entahlah, kayaknya. Tapi masih ada itu. Iya, elit-elit ini suka banget dengan cara-cara rasis gitu ya. Iya. Ya termasuk yang kasus perkosaan massal itu. Ya mungkin jangan-jangan ya itu cuma umpan aja tuh. Beberapa dulu kan nanti biar meluas dan lain-lain gitu. Biar ada sentimen nanti Tionghoa gitu. Ya, walaupun maksud duit dari mereka juga dimakan juga itu sama elitnya. Iya. Aduh. Apakah peristiwa Ambon dan Poso itu masuk dalam penulisan sejarah itu? Waduh, ini tunnya gimana nih? Iya kan? Jangan-jangan mau diatur dengan tone positif. Gitu. Ya pastilah. Supaya katanya bangsa lain tidak melihat keburukan Indonesia. Nah, ini kan kalau ngomongin keburukan dan kebaikan kan tadi ada omongan nih dari Pak Menteri nih, saya ingat banget waktu itu Pak Menteri ngomongnya tuh di 100 tahun Pram gitu ya. Waduh. Oh, ada ya? Dia bukan ke sana ya? Jadi waktu itu Pak Menteri ada bilang peradaban Indonesia ini adalah peradaban tertua gitu, Pak. Nah, itu yang sering dia bilang. Itu paling sering dia bilang kan? Dia bilang. Ya cuman kan saya bertanya-tanya lagi nih. Jangan-jangan nih bapak-bapak arkeolog itu Pak Simanjuntak dan lain-lain jangan-jangan juga masalahnya bukan hanya istilah sejarah awal atau prasejarah itu, jangan-jangan bukan itu masalahnya. Ini jangan-jangan masalah juga nih klaim itu kan klaim kan? Iya, peradaban. Indonesia adalah peradaban tertua dunia misalkan. Lah, itu klaim dasarnya apa gitu kan? Nah, kalaupun ada dasarnya, tahun sekian ada penemuan ini Indonesia ini adalah
lukisannya atau kebudayaannya adalah yang tertua. Tapi kalau tahun depan atau pada tahun-tahun berikutnya ada riset lagi yang membuktikan bahwasanya ada yang lebih tua daripada Indonesia, gimana? Ya kan nggak bisa kan main klaim-klaim Indonesia adalah peradaban tertua gitu ya. Memang golongan Pasis ini ya golongan Pasis kan sangat Iya. seneng kan, Iya, merasa pastilah. dirinya paling tua, paling bener gitu kan, Paling jago. dan selalu baik. Iya. Dan golongan Pasis ini biasanya bro yang paling suka dengan tuntun positif itu. Pasti. Aduh. Pasti. Ini, aduh Bapak Menteri ini bagaimana Dia ya? sebut nggak alasannya, maksudnya kenapa Indonesia peradaban paling tua, apa karena itu Waktu itu- penemuan Soloensis, Floresiensis, bukan? Waktu itu tidak dijelaskan secara detail ya. Cuma Atau kan Gunung Padang. Gunung Padang. Aduh, Konspirasi lagi. daripada Gunung Padang, nasi Padang aja deh gitu kan. Itu peradaban terbaik untuk perut kita gitu. Iya, makanan paling enak. Gunung Padang kan masih dalam perdebatan kan. Kayaknya Iya. sudah final deh, bahwa itu bukan Bukan piramid. ya, ternyata Sudah final deh. tidak Tapi lebih tua daripada Borobudur ya. iya, itu hanya gunung biasa, Ah. bukit biasa, kayaknya ya. Tapi kan Walaupun ada barang-barang antiknya gitu. iya. Ini tapi kayaknya si Pak Dirjon berusaha lagi angkat lagi tuh supaya menguatkan argumennya. Iya. Jadi Jadi kita lama berseni kembali. Jadi bukan membuktikan bahwa itu adalah A atau iya atau tidak, tapi dia ingin bilang bahwa apa objeknya itu sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah itu kan pasis banget bro. Jadi ngomong dulu baru buktiin gitu kan. Begituin. Nah sementara para peneliti itu kalau ngomong itu, dia kan dalam rangka mencari tahu gitu ya. Iya. Setelah dia cari tahu, dia bentur-benturin nih sama yang lain. Ngomongnya peneliti kan gitu kan. Bukan ngomong dulu baru dibuktiin gitu. Itu dia. Kalau peneliti ngomong untuk cari bukti, Cari bukti. lalu ngomong untuk membuktikan gitu kan. Nah kalau ngomong dulu baru membuktikan, itu politisi bro. Politik. Aduh. Kan ini agak-agak apa ya, tuntun positif ini memang, aduh. Ya, kita adalah ras terbaik, peradaban kita adalah Iya. tertua. Sumpah itu, ya menurut saya sih pasis banget ya. Dia juga bilang gini, kan kita tahu apa penyebaran Homo sapiens kan dari Afrika sampai ke Eropa, ke Asia, daratan Asia, Oke. terus turun ke Indonesia sampai ke Australia. Ini bagian yang disebut sejarah awal tadi. Kalau itu kejauhan. Kalau itu dia menyebut sejarah awal, kelewatan deh. Itu kelewatan banget itu. Bahkan arkeologi kayaknya nggak bisa mencapai itu. Ya. Ini kayaknya bakal dipusin para arkeolog se-Indonesia nih. Maksud dia bilang kemungkinan, kata dia, kemungkinan bukan dari Afrika yang ke Indonesia. Jadi jangan-jangan Adam diturunkan di Indonesia gitu. Iya, dari bawah ke atas, kata dia. Jangan-jangan apa dia bilang sejarah penyebaran manusia bukan dari Afrika turun ke atas ke bawah sampai ke Indonesia, tapi sebaliknya. Bilang kemungkinan itu, kalau nggak salah dia bilang di hadapan rapat DPR gitu, rapat apa ya? Oke. Dengan pendapat Wah, RDP. ini Saya apresiasi sebenarnya dengan Fadli John, artian dia pembaca buku. Oh, Iya, saya apresiasi itu. ya dia punya perpustakaan, Punya oke lah, perpustakaan kita tahu gitu. lah, gitu kan. Dia pembeli menjalankan roda ekonomi, membeli buku-buku antik, Dan dia barang-barang antik. keponakan Bapak Sastra. Sastrawan, bapak sastrawan Indonesia. Katanya. Siapa Terus namanya? HB Yasin dikemenain bro. Taufik Ismail. Habis kan di Kemanain. Iya. Terus ibunya siapa? Ibu sastrawan. Siapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya udah. Biarkan dia cari sendiri. Nah, terakhir Bang. Apa yang ingin disampaikan menurutmu soal penulisan ini? Sejarah Nasional Indonesia. Oke. Beberapa hari lalu ada itu ya, mahasiswa dari sebuah kampus gitu. Saya salut banget, mereka bikin kayak semacam pernyataan, mereka menuntut penulisan ini transparan gitu. Aku setuju banget kalau penulisan ini harus transparan. Tidak hanya sekedar melibatkan para periset sejarah gitu kan,
Tapi juga harus mendengar juga itu, mendengarkan masukan dari para guru sejarah, calon guru sejarah gitu, para pelaku sejarah atau para penyintas-penyintas gitu. Aku sepakat banget kalau harus ada itu. Jadi memang ya yang namanya penulisan sejarah harus transparan, objektif gitu kan. Iya. Tidak hanya tone positif. Tidak hanya tone positif, betul itu. Tidak perlu. Nggak perlu kali ya. Nggak perlu ada tone positif. Karena setahu saya dalam metode penelitian Sejarah. sejarah itu yang ada adalah Objektif. heuristik, Heuristik ya. pengumpulan sumber kan. Iya. Lalu sejarawan dituntut kritis Terhadap sumbernya. terhadap sumber. Jadi ada yang namanya kritik sumber kan. Iya. Baik secara originalitasnya Iya. dan juga isinya gitu. Apakah ini masuk akal gitu, itu Iya. sejarawan harus melakukan itu. Iya. Itu kan. Intinya melewati metodologi sejarah lah. Iya. Lalu setelah itu baru sejarawan bisa bisa menafsirkan. Iya. Harus Menulis. menginterpretasikan gitu kan. Lalu menuliskannya. Di situ nggak ada tone positif. Tidak ada. Nggak ada. Ini pendekatan gaya baru beliau gitu. Jadi sejarah harus transparan. Oke. Harus buka-bukaan gitu kan. Bukan. Itu menurut dari teman-teman dari kampus itu. Kampus apa sih? Boleh disebutkan? Universitas Negeri Jakarta. Oh, Aku UNJ. salut gitu ya sama Respect ya. respect lah itu sama Mahasiswa sejarah di sini. mahasiswa sejarah di UNJ itu ya. UNJ. UNJ loh ya, bukan UNY ya. Oke. Oke. Jangan salah sebut. Ini Awas ya. ini kode untuk teman-teman UNY. Ini alumni UNY. Aduh. Terus Malu saya sumpah. Makanya saya selalu menutup diri. berusaha memakai tone positif untuk tidak menyebut sebagai lulusan UNY karena saya malu gitu. Memalukan gitu. Oke. Oke. Ini UNJ ya, anak-anak UNJ. Bravo. Jadi mereka menuntut ini harus transparan gitu, karena ini pakai uang rakyat kan, dan rakyat harus tahu siapa aja yang menulis gitu. Karena menulis itu ada pertanggungjawaban kan. Oke. Misalkan Sakwar Nurhan menulis tentang Banggai atau tentang Cengkeh atau apapun itu, kita nulis kan ada tanggung jawab kan. Betul. Itulah kenapa nama kita dicantumkan. Jadi kalau ada apa-apa kita harus siap di debat orang lain gitu kan. Kenapa di dalam daftar pustaka atau dalam catatan kaki ada nama penulis beserta judul bukunya gitu kan. Itu bentuk pertanggungjawaban gitu kan. Jadi ya ini harus transparan. 9 miliar bro. Iya. Jumlah yang tidak Iya, sedikit. jumlah yang tidak sedikit kan. Jangan sampai ini jadi semacam legitimasi politik juga. Nah, ini anak-anak umur 20-an ini, mahasiswa UNJ tadi, bukan UNY, UNJ, itu mereka sudah mikir sampai ke situ. Mereka nggak mau ini jadi alat legitimasi politik gitu. SNI aja, yang mungkin nggak seburu-buru SNI gaya barunya Fadlizon ini, itu aja mendapat banyak kritikan kan. Apalagi yang ini harus dikritik. Gitu. Harus dikritik. Jadi ini harus dikawal semua pihak kan. Iya, mari kita bantu mahasiswa UNJ tadi, kita ramaikan gitu kan. Jadi ini harus dikawal. Ini harus transparan, harus dikawal. Dikawal transparan. Iya, jadi harus jujur supervisinya gitu kan. Jangan sampai merugikan para perisetnya sendiri. Iya. Secara khusus ya. Dan secara umum jangan sampai merugikan kita semua. Jangan sampai kita dikibulin lagi. Apalagi generasi baru yang akan membacanya. Generasi nanti itu kan. Oke lah, katanya generasi sekarang nggak suka baca dan lain-lain. Tapi kan akan ada generasi-generasi baru yang akan muncul kan, yang bisa jadi mereka nggak boleh dong istilahnya dikasih narasi-narasi sejarah yang buruk untuk dimakan, untuk dipercaya. Yang nggak ada gizinya. Sejarah yang tidak bergizi dan merusak gitu, apalagi yang pasis-pasis gitu kan. Nggak ada satupun sejarah ala pasis yang bagus di negeri ini tuh. Ingat, pasis yang baik adalah pasis yang sudah tobat atau sudah di liang kubur gitu, atau di liang lahat. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, Bang Petrik Matanasi ini adalah sejarawan yang banyak menulis soal militer. Jadi apa yang dikatakan ini tidak asal bacot, karena dia mempunyai ilmu dan itu sudah hampir 20-an ya. Belajarnya sih lebih dari 20 tahun dan masih belajar terus. 20-an dan Sama terus belajar. lain. Ya sama lah ya namanya
orang yang menuntut ilmu itu sampai ke liang Oh lahat. iya, harus belajar terus kan. Oke. Terima kasih. Salam.